Tower BTS Base Transceiver Station memang memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah, seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber dalam musyawarah mufakat warga Desa Dharma Raja, yang berada radius pembangunan Tower BTS yang sedang dibangun yang berlokasi di Kaum Kidul Desa Dharma Raja Sumedang, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, pemerintahan Desa Dharma Raja mengundang warga yang berada radius Tower BTS yang sedang dibangun, dan pihak pengembang Tower BTS. Maksud undangan tersebut untuk musyawarah mufakat izin lingkungan pendirian Tower BTS. Musyawarah dilaksanakan di Aula Desa Dharma Raja, yang dipimpin langsung pejabat Camat Dharma Raja, Asep Hidayat S. Sos, dan didampingi dari Porkopim Cam Dharma Raja dan dari Pemerintahan Sumedang, Dinas Kominfo, dan Kabid Satpol PP Sumedang, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Yan Mahal Rijal SHMH. Dalam paparannya masing-masing narasumber memberikan penjelasan terkait manfaat Tower BTS. Penjelasan dari narasumber musyawarah dapat disimpulkan, betapa pentingnya, begitu besarnya peran Tower BTS tersebut untuk kemajuan daerah. Beberapa cara Tower BTS dapat mendukung kemajuan daerah. Meningkatkan aksesibilitas. Tower BTS dapat meningkatkan jangkauan sinyal telepon seluler dan internet ke area yang lebih luas. Tower BTS dapat meningkatkan kualitas sinyal telepon seluler dan internet dengan mengurangi interferensi dan gangguan. Meningkatkan ekonomi lokal. Tower BTS dapat meningkatkan pariwisata di daerah tersebut dengan menyediakan akses internet yang lebih baik. Tower BTS dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Meningkatkan kualitas hidup. Tower BTS dapat meningkatkan akses ke informasi dan pengetahuan dengan menyediakan akses internet yang lebih baik. Tower BTS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses internet yang lebih baik untuk instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Meningkatkan kemajuan daerah. Tower BTS dapat meningkatkan investasi di daerah tersebut dengan menyediakan akses internet yang lebih baik. Tower BTS dapat meningkatkan kemajuan teknologi di daerah tersebut dengan menyediakan akses internet yang lebih baik. Dengan demikian, Tower BTS dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung kemajuan daerah. Portal Kupas Abis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah. Bapak Camat yang saya hormati, Bapak-bapak dari Porkopimcam, Pak Kabid, kemudian dari pihak pengelola atau pembangun tower, kemudian Bapak dan Ibu warga dari RW RT 02 RW 05 Desa Dharma Raja. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya akan sedikit mengulas terlebih dahulu terkait pembangunan menara telekomunikasi. Sebetulnya itu ya, kalau di sisi tugas dan fungsi sebenarnya Kominfo itu hanya memberikan rekomendasi untuk operasional saja. Namun saya akan mencoba menjelaskan secara keseluruhan bagaimana pembangunan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Mohon izin sebentar Bapak dan Ibu. Izin boleh saya berdiri ya? Pada ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pembangunan menara telekomunikasi. Nanti ada juga dampaknya seperti apa, ada dampak negatif, ada dampak positif seperti ini. Oke, next aja. Dasar hukum dari pembangunan menara telekomunikasi ini ada beberapa buah, yaitu beberapa undang-undang atau
peraturan yang salah satunya atau sebagian saya rangkum di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Permen Kominfo nomor 2 Tahun 2008 dan nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang menetapkan standar kualitas layanan. Namun selain yang tadi saya sebutkan, masih banyak juga aturan-aturan yang bisa mendukung terkait pembangunan menara telekomunikasi ini. Yang itu salah satunya juga tadi disampaikan terkait keputusan bersama 4 menteri, yaitu 4 menteri itu dari Menteri Kominfo, Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Next kan. Ini adalah tahapan-tahapan dari pembangunan menara telekomunikasi. Yang pertama itu perencanaan dan studi kelayakan. Jadi sebelum mulai pembangunan, jadi dari pihak provider atau pembangun tower nantinya harus melakukan perencanaan, kemudian studi kelayakan apakah di daerah tersebut layak tidak untuk dibangun menara gitu. Kemudian yang kedua, perizinan dan regulasi. Jadi pihak pengembang atau provider itu harus menempuh izin-izin yang sudah ditetapkan seperti itu. Salah satunya itu yang kita keluarkan dari perizinan. Ini harusnya bagian perizinan yang menjelaskan langsung, tapi saya coba menjelaskan juga. Jadi kita itu mengeluarkan persetujuan bangunan dan gedung seperti itu. Nah, dari persetujuan bangunan gedung itu ada dokumen yang harus dipenuhi juga, yaitu ya salah satunya rekomendasi dari Dinas Kominfo Saniti Kabupaten Sumedang. Nah, kemudian selain Dinas Kominfo ada juga rekomendasi dari PU, kemudian dari LH. Nah, rekomendasi-rekomendasi tersebut harus sesuai dari persetujuan warga, seperti itu. Kalau warganya tidak menyetujui, kami juga tidak akan mengeluarkan izin atau rekomendasi seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada, karena sudah ada persetujuan dari warga, dari RT, RW sampai kepala desa, kita bisa memproses izin atau rekomendasi tersebut. Kemudian kita kembali melakukan survei ke lapangan seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya, sambil proses perizinan itu dipenuhi atau diproses, jadi pihak pengembang ini harus melakukan sosialisasi ke warga juga terkait edukasi tentang kemanfaatan dan keamanan dari pembangunan menara tower tersebut. Nah, setelah itu barulah kalau warga sudah setuju, sudah tersosialisasikan ke warga, barulah pengembang melakukan pembangunan menara atau konstruksi menara mulai dibangun seperti itu. Next. Nah, ini adalah tahap finalisasi dan operasional. Jadi setelah menara telekomunikasi tersebut sudah dibangun, pihak pengembang harus melakukan tahapan seperti yang ada di sini, yaitu uji fungsi, sertifikasi, operasional, dan pada saat nanti sudah berjalan, mereka harus melakukan pemeliharaan secara teknis gitu. Kalau ini salah satunya tidak terpenuhi, ya otomatis tower walaupun sudah tower tidak jadi, ya mohon dipenuhi dulu gitu. Dari uji fungsi ini harus layak, kemudian sertifikasinya juga sudah ada, sudah keluar, seperti itu ya Pak ya. Itu selalu dipenuhi kan seperti itu. Nah, nanti kedepannya kalau itu sudah berjalan, nanti dilakukan pemeliharaan oleh pihak pengembang atau providernya langsung. Next kan. Nah, ini beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan menara telekomunikasi, yaitu ada operator telekomunikasinya, ya kita sudah tahu lah. Kemudian juga ada pemerintah daerah melalui Diskominfo, melalui PUPR,
melalui Dinas Lingkungan Hidup yang terkait tadi pengawasan, rekomendasi dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat, nah ini yang paling penting adalah masyarakat dari pembangunan menara telekomunikasi ini. Jadi masyarakat itu ada pihak yang menyediakan lahan, ada pihak yang terkena dampak dari pembangunan menara telekomunikasi tersebut, seperti itu. Kemudian ini ada lagi penyedia infrastruktur. Biasanya kalau penyedia infrastruktur ya yang ngebangun towernya itu, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat yang lahannya dipakai untuk membangun menara telekomunikasi, otomatis itu kan pasti ada kompensasi atau biaya sewa atau seperti apalah, saya juga kurang paham sebenarnya itu. Nah, kemudian yang terkena dampak itu biasanya dari pihak pengembang menyediakan kompensasi dengan menyediakan kompensasi kepada warga yang terkena dampak di sekitar menara telekomunikasi. Itu biasanya perhitungannya dari ketinggian menara telekomunikasi tersebut. Misalkan kalau menara telekomunikasinya ada yang 70 meter ya Pak ya? Ada yang 70 meter, kita hitung yang paling tinggi aja. Berarti jarak 70 meter itu warga di sekitar situ mereka harus mendapatkan kompensasi gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah kompensasi itu tidak ada aturan khusus yang menanganinya, seperti itu. Masalah nilai besar kecilnya tidak ada aturan yang menentukan bahwa ini harus segini, ini harus segini, ya, nggak ada. Jadi itu antara kesepakatan warga dengan pihak pengembang, enggak itu mah. Kalau ada kesepakatan dengan nilainya, oke, bisa disetujui oleh warga. Kalau belum ada kesepakatan, enggak, ajukan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, next, ini yang selalu menjadi isu dari pembangunan menara telekomunikasi. Yang pertama isu radiasi dan keselamatan. Kemudian yang kedua ketidaksesuaian lahan. Yang ketiga birokrasi perizinan. Yang paling ramai di masyarakat tuh yaitu yang pertama isu radiasi dan keselamatan. Ini yang selalu menjadi isu yang timbul di setiap daerah. Ini teh tower teh mata, timbul ayahnya petir. Terus satu lagi itu radiasinya berbahaya. Memang dari menara telekomunikasi tersebut ada radiasinya, tapi tidak sebahaya yang Bapak Ibu bayangkan. Nah, kalau masalah ada petir, kita next coba. Nah ini berdasarkan Kementerian Kesehatan dan WHO bahwa radiasi yang ditimbulkan dari menara telekomunikasi itu tidak terlalu bahaya. Kalau nggak salah 0,1 mikron watt kalau nggak salah itu. Nah itu tidak berdampak besar terhadap tubuh kita gitu. Nah, radiasi ada tapi kecil, dan malah menurut Kemenkes dan WHO itu masih di ambang batas aman, seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan yang masalah petir, nah itu kalau masalah petir justru yang jadi utamanya itu adalah cuaca yang jadi faktor utama kenapa ini petir perasaan dekat gitu ya. Sejak adanya tower itu terasa dekat gitu. Mungkin terasa dekat itu karena tower itu posisinya paling tinggi di antara rumah-rumah Bapak Ibu semua atau gedung-gedung yang ada di sekitar situ. Jadi petir itu
menyambar ke area yang paling atau benda yang paling tinggi. Jadi mungkin terasa seperti dekat. Tapi sebenarnya dengan ada tower ini, karena tower ini sudah dilengkapi dengan peralatan grounding, jadi dirasa masih cukup aman seperti itu. Nah, next kan. Nah ini, kalau misalkan sistem penangkal petirnya itu tidak dipasang dengan benar, itu mungkin bisa berdampak ke lingkungan di sekitarnya. Kalau selama itu dipasang dengan benar, insya Allah mungkin akan aman gitu. Tapi ya kalau itu kembali lagi ya, karena kodrat Allah tidak tahu kita juga seperti itu. Cuma dari beberapa kasus sebenarnya petir itu biasanya terjadi atau radiasi petir itu biasanya terjadi melalui arus listrik yang dari PLN itu. Mungkin saja itu dari towernya itu masuk ke grounding atau ke tanah, ada kebocoran, nah nanti baru masuk ke grounding yang ada di rumah bapak dan ibu seperti itu. Akhirnya listriknya itu jadi ada dua arus, itu bisa merusak perangkat elektronik yang bapak ibu miliki seperti itu. Tapi kalau misalkan itu standar keamanannya sudah ketat, itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Oke, mungkin itu saya singkat saja dulu dari saya, nanti kita bahas secara bersama-sama. Sekalian juga nanti dari pihak pengembang mungkin ada yang yang mau disampaikan lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaan dan pemaparan. Tapi garis bawahi dulu Pak ya, Bapak Ibu, bahwa kami di sini ikut menjelaskan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Jangan sampai nanti beranggapan bahwa pihak pemerintah ini lebih cenderung kepada pelaku usaha, kan seperti itu. Yang harusnya menjelaskan keterkaitan dengan pertanyaan nanti tidak jadi masalah. Nanti dari pelaku usaha untuk bisa juga menjelaskan. Kalau tadi keterkaitan dengan sosialisasi, kenapa ya ini Bu, karena tidak ada SOP khusus keterkaitan dengan sosialisasi terhadap persetujuan warga, termasuk di dalam format permohonan perizinan itu berada di lampiran di peraturan Bupati 63/2009 tentang SOP perizinan yang terus berganti dan sebagainya, termasuk si izin mandiri dengan kondisi perizinan seperti ini, itu pun masih terabaikan. Termasuk kemarin saya sampaikan kepada Pak Kadis, orang dia Pak Kadis lah, Pak ari ieu teh peraturan masih berlaku, tetapi secara format administrasi nomenklatur masih keneh PTSP, yang seharusnya dari format itu segera lakukan tindakan untuk penyesuaian format organisasi perangkat daerah nah yang ganti ari formatna masih nuhebel. Apakah itu juga sah atau berlaku ataupun tidak gitu. Itu akan menjadi bahan perdebatan termasuk di kami ataupun apalagi di masyarakat, misalkan apalagi nanti muncul dengan advokat dan sebagainya yang mempertimbangkan bahwa ini adalah cacat hukum, apakah ini karena tidak sesuai dengan nomor itu peraturan, manakala peraturan tersebut belum dicabut atau dibatalkan dan bisa dapat diberlakukan, maka kami menyimpulkan bahwa untuk segera ditindaklanjuti untuk perbaikan format itu sendiri. Kedua, berkaitan dengan persetujuan tetangga tadi, karena diatur di dalam Perbup 63/2009, kepentingannya untuk apa kan gitu? Untuk meminimalisir terjadinya seperti ini permasalahan. Hadirnya pemerintah jangan sampai, apalagi hari ini dengan sistem aplikasi OSSPA yang CBG tadi, warga masyarakat di lingkungan sendiri apa? Jangan-jangan itu nggak bangunan dia. Contoh kasusnya tadi tower. Oh iya, anu nggak bangunan yang muncul ternyata di dalamnya produksi narkoba, ataupun tadi ada ke air mineral. Ayo disuplai, ayo mengirim izin ayat. Nah itu untuk meminimalisir terjadi hal tersebut dan supaya untuk diketahui oleh warga masyarakat. Yang ada cantolannya juga keterkaitan dengan izin dan persetujuan tetangga adalah di peraturan daerah nomor 2/2013 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap kegiatan usaha wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, di dalam dokumen lingkungan itu
Salah satunya ada persetujuan tetangga tadi itu. Kalau di sistem aplikasi RBA-nya sendiri, ulangi, dari sistem aplikasi SIMBG-nya, sistem informasi manajemen bangunan gedung, nanti produknya PBG, bangunan gedung, pengganti IMB, di dalam persyaratan itu tidak mutlak ada untuk persetujuan tetangga, tapi dokumen lingkungan itu melekat dan wajib ada. Di dalam dokumen lingkungan itu ada persetujuan tetangga, kan seperti itu. Maka terhadap hal tersebut, nah sistem termasuk dari tata cara nanti sosialisasi alangkah lebih baik kita rubah kan gitu ya, usulannya seperti ini Pak Camat, Pak Kuwu, nanti manakala ada supaya tidak juga ada miskomunikasi, silih tuduh di antara warga karena ada kepentingan tertentu menunjuk teh seseorang nu deket, kamu ieu mah aya duitan ku eta we ditodong-todongkeun bajigeun warga masyarakat teu apal teh. Tadi kata ibu ya, ini natangan sudah bagian ibuan kan itu bagian ibuan deui, bagian bapakan deui padahal can kabeh. Tapi nikahnya seperti ini disampaikan dulu informasinya, nanti kita votingkan terkait dengan hal tersebut. Manya teuing meureun ari geus dipaparkeun mah dampak positif negatif kompensasi atau lain sebagainya teh warga teh kan tidak mungkin juga akan menghalangi untuk pembangunan, apalagi ini untuk kepentingan positifnya tadi untuk jangkauan lebih luas, apalagi desa Dharmaraja termasuk Dharmaraja adalah bagian daripada pariwisata kan seperti itu, termasuk daripada bangunan awal yang sudah berdiri 10 tahun ayat dampaknya kan itu menjadi pembanding juga. Apakah ada dari sinyal, ulangi, dari radiasi, apakah ada tos 10 tahun bangunan tower teh rayot misalkan, kan sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada informasi tersebut, maka dapat dijadikan sebagai alasan perbenar. Namun tata cara terhadap sosialisasi ini kita perbaiki bersama, dan bukan hanya di Dharmaraja Unggul Panginten, termasuk kami lagi menangani hal yang sama di Mekar Bakti Pemulihan, persis seperti ini. Sosialisasi yakin betul, maka diusulkan untuk ada satu paduan terhadap tata cara sosialisasi. Pados henteu hayoh wae berkumpul berhimpun, masalahnya teh eta keneh. Tapi lebih baik seperti ini dipelurkan, apalagi nanti ke depan sekalian undang, bukan hanya Kominfo, Pol PP saja. Nanti undang juga tim teknis, OPD teknis tadi yang saya sebutkan, ada dari PU, ada dari LH, perizinannya sendiri, dari Dishub, dari Perkim kalau nanti menyangkut perumahan, sehingga tersampaikan, termasuk juga produknya apa nih dari OPD teknis terkait, misalkan seperti itu. Termasuk tadi kekhawatiran secara teori sudah juga termasuk juga tim ahli, termasuk tadi disampaikan bahwa berdasarkan surat pernyataan di sini ada klaim terhadap asuransi, walaupun yang diasuransikan itu bukan orang per orangnya, tapi terhadap towernya sendiri. Kan kebayang orang per orangnya memberengannya diklaim, misalkan seperti itu, kita harus dipahami terhadap hal tersebut. Mudah-mudahan ada lainnya penyampaian informasi. Tadi catatan kami hadir di sini, tengah-tengah ibu duduk di depan itu bukan pro kepada pelaku usaha, tapi justru dikedepankan warga masyarakat, termasuk tindakan kami yang sudah dilakukan. Walaupun di pemerintah Kabupaten Sumedang telah adanya perda 4 keterkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi, tapi persyaratan itu harus memenuhi syarat. Belum tentu lengkapnya ayat, tapi memenuhi syarat tidak nih, misalkan seperti itu. Maka terhadap hal seperti ini langkah awal dari sosialisasi. Kalaupun tadi yang sudah memahami, yang sudah juga sepakat, ya enggak lah yang seperti apa. Termasuk juga keterkaitan dengan pembandingan, karena kalau ibu tadi sampaikan berdasarkan peraturan menteri pada waktu itu ada pembandingan 75% dengan 25%. Manakala terpenuhi 75% maka dapat ditindaklanjuti. Termasuk hari ini apakah 50% atau lain sebagainya. Tapi dengan tata cara yang tadi diawali dengan bukan salah ya, karena SOP-nya belum terlalu mengikat. Nah, misalkan seperti itu, hanya sebagian dan door to door, sosialisasi banyak door to door. Kan sosialisasi mah harus seperti ini, penyampaian informasi, musyawarah mufakat baru
door to door. Ini diwakili oleh yang terdekat utara, selatan, timur, barat 9 orang, yang terkena dampak 52. Terpenuhi tidak? Maka pantas adanya keberatan dari warga karena belum tersampaikan informasi tersebut, apalagi terhadap dampak positif negatifnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan di Dharma Raja diinisiasi oleh Pak Camat, manakala ada permohonan apapun, ajukan permohonan tersebut melalui pemerintah desa, manakala satu wilayah, dan apabila 2 wilayah, desa A, desa B, maka sampaikannya pemohon itu ke kecamatan, nanti yang memfasilitasinya camat, misalnya seperti itu. Sementara Bu ya, nanti selebihnya kita bisa diskusi kembali. Pak, maaf Pak, bisa sebentar Pak, wawancara Pak sebentar, izin Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Pak terkait dengan jaringan internet di wilayah Dharma Raja? Apakah Bapak membutuhkan atau tidak Pak? Oh, itu jelas. Kalau misalkan internet Dharma Raja tidak normal, otomatis kita pengguna untuk ilmu, untuk bisnis dan sebagainya itu terganggu. Berarti harus aktif. Itu cara. Jadi warga Dharma Raja sangat membutuhkan jaringan. Sangat membutuhkan sekali. Wah, Bapak menggunakan tiap hari atau bagaimana? Kali-kali menggunakan internet? Ya. Ya gitu. Bagaimana dengan tanggapan Bapak terkait dengan adanya jaringan tower yang barusan dibangun? Setuju tidak Pak? Yang itu kan tower ada berapa tempat? Yang baru dibangun yang di mana? Yang di Dharma Raja. Lokasi. Dharma Raja. Lokasi Dharma Raja itu harus diaktifkan karena itu kan tower berguna sekali untuk sehingga kita sebagai warga menggunakan internet dan sebagainya. Mungkin harapan-harapan Bapak kepada pemerintahan Pak? Harapan saya kepada pemerintah, tolong khususnya di Dharma Raja itu tower harus diperbaiki lagi, diaktifkan lagi biar kita masyarakat merasa gampang untuk menggunakan internet dan sebagainya. Oh, gitu. Jadi Bapak sangat butuh internet, informasi dengan internet. Siap, butuh sekali. Sangat butuh. Bagaimana tanggapan Bapak, komentar Bapak terkait dengan jaringan internet di wilayah Dharma Jaya ini Pak? Bagaimana Kalau tanggapan? bagi warga saya Dharma Jaya yang dekat kena dampak, ya biasa-biasa aja, jadi setuju. Karena gitu jaringan internet itu lebih dibutuhkan gitu, apalagi anak saya suka memerlukan, apalagi saya gitu. Bapak suka menggunakan internet juga? Iya, iya gitu. Oh, Kebetulan saya jadi RT-nya di sana apa gitu. jadi Bapak sering melihat informasi-informasi Dari internet gitu. kalau tidak ada internet, jaringan internet Susah. Mau dari mana informasi apapun juga gitu. Jadi intinya Bapak membutuhkan jaringan internet. Sangat membutuhkan. Bagaimana kalau Dharma Raja sendiri tidak ada jaringan internet? Susah kalau gitu. Oh gitu. Jadi harapan Bapak bagaimana dengan adanya tower BST ini? Ya kalau bagi saya, bagi Desa Dharma Jaya, setuju aja gitu Pak. Gitu. Iya Pak. Bapak nama? Awang Darmawan. Domisili di? Di RT 2 RW 06 Dusun Kebon Buah, Desa Dharma Jaya. Iya Pak, bisa dijelaskan Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan jaringan internet untuk Dharma Raja? Apakah dibutuhkan atau tidak Pak? Oh, itu pasti dibutuhkan Pak. Terutama macam saya ya suka menggunakan HP, terus anak-anak saya, cucu-cucu saya justru itu membantu lah untuk saya gitu, keluarga saya gitu. Bagaimana kalau tidak adanya jaringan internet di Dharma Raja ini Pak? Waduh, itu komunikasi saya dengan yang lainnya agak susah. Gitu. Iya. Jadi Bapak sering menggunakan internet. Ya, perlu sekali. Mungkin ada harapan-harapan Bapak terkait dengan adanya sekarang tower BST yang sekarang dibangun ini, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya kalau bagi saya sih bersyukur Pak. Bersyukurnya apa? Jadi menolong lah gitu. Menolong keluarga saya, terutama mungkin masyarakat di RT 3 mungkin ke ini gitu. Oh, jadi khususnya di bagian jaringan internet gitu maksudnya Bapak? Membantu dalam informasi. Iya, betul. Oh, gitu maksudnya. Jadi Bapak sering menggunakan informasi dari internet. Iya. Jadi kalau tidak ada jaringan internet di Dharma Raja bagaimana? Ya kesulitan Pak. Oh, kan Sulit, Pak. menurut informasi iya. yang di
tower BST yang di kecamatan itu akan tidak difungsikan. Mungkin minimal lama atau akan hilang itu jaringan. Itu ini tanggapan Bapak kalau hilang jaringan internet tidak meraja bagaimana Pak? Ya untuk bagi saya sih ya agak susah gitu Pak kalau nggak ada jaringan internet. Jadi harapan Bapak? Harapan saya ya dibangun lagi gitu. Malah merasakan bersyukur saya kalau ada apa itu jaringan internet di wilayah ini. Oh, jadi Bapak mendukung. Mendukung sekali. Oh iya. Bapak nama? Saya nama M. Musli, Desa? warga RT 3 RW 6. Desa? Desa Dharma Jaya. Oh, berarti lokasi dekat dengan tower BST yang sedang dibangun ini ya, Oh Pak? iya. Ya, Kebetulan itu berhadapan dengan rumah saya. Oh, Bapak yang kena radius juga? Mungkin. Iya. Paling berapa meter dari tower? Ya 10 meter, 10-20 meter lah. Oh, dekat ya Pak? Oh, Bapak mendukung tidak adanya? Mendukung sekali Pak. Oh, adanya tower itu? Siap Pak. Ya, nuhun Pak. Ya. Izin tayang ya Pak. Bagaimana terkait dengan kebutuhan internet? Apakah dibutuhkan oleh warga Dalmarja, Pak? Ya jelas sangat dibutuhkan. Kami selaku pengusaha ya jelas sangat membutuhkan jaringan-jaringan tersebut. Kalau tidak ada internet bagaimana, Pak? Ya terhambatlah perusahaan kami. Oh, jadi Termasuk warga semuanya gitu. Oh, gitu. Jadi sangat dibutuhkan. Ya, Bapak bagaimana mendukung sekali dengan adanya tower yang sekarang ada dibangun? ya jelas sangat mendukung sekali karena kemajuannya suatu daerah ya berhubungan sekali dengan tower itu. Kalau tidak ada tower kan kita sulit jaringan itu. Oh, gitu.